Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, meet again with Miss Ning, the English subject for the first grade student, second semester. Today we are going to learn about the degrees of comparisons. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi kali ini adalah 4.10, yaitu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan perbandingan kata sifat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteksnya. Adapun tujuan pembelajaran pada materi degrees of comparison pada hari ini adalah 1. Diharapkan siswa dapat mengidentifikasi tingkat perbandingan dengan menggunakan kata sifat baik reguler maupun irregular. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam tingkat perbandingan. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah siswa dapat membuat kalimat tentang degrees of comparison. Apakah itu degrees of comparison? Apakah kalian tahu? Degrees of comparison adalah tingkat-tingkat perbandingan. Di situ merupakan kata sifat atau adjektif atau kata keterangan atau adverb yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan. Berdasarkan tingkat perbandingannya, degrees of comparison nanti akan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Positive degree, 2. Comparative degree, dan 3. Superlative degree. Baiklah anak-anak, Ibu akan mulai dengan yang tingkat pertama, yaitu positive degree. Untuk apakah positive degree itu? Positive degree adalah tingkat perbandingan yang digunakan untuk menunjukkan dua hal yang akan diperbandingkan yang berada di level yang sama atau sebanding. Adapun rumus dari positive degree dapat kalian lihat pada gambar berikut. Okay, student. Now we come to the second degrees of comparison. Kita akan ke tingkat perbandingan yang kedua, dinamakan comparative degree. Comparative degree digunakan untuk membandingkan sesuatu yang memiliki sifat yang lebih dibandingkan yang lain. Di dalam comparative degree itu, kata sifat atau keterangan ditambahkan huruf er dan di belakangnya atau ditambahkan more di depannya. Maksudnya di depan kata sifat atau kata keterangan tersebut. Imbuhan apakah bedanya er dan more? Kalau er nanti digunakan untuk kata yang hanya 2 suku kata. Sebagai contoh, for example, happy. Happy terdiri dari 2 suku kata. Ketika kita mau mengubah menjadi comparative degree, kita tambahkan er menjadi happier. Contoh kedua, big. Big itu 1 suku kata, kita tambahkan er menjadi bigger. Big menjadi bigger. Kemudian contoh yang menggunakan more. Untuk yang menggunakan more biasanya lebih dari 2 suku kata. Misalnya beautiful. Beautiful itu 3 suku kata. Sehingga nanti untuk tingkat comparative degree kita tambahkan more sehingga menjadi more beautiful. Contoh yang lain misalnya expensive. Expensive itu 3 suku kata. Itu nanti kita tambahkan more di depannya menjadi more expensive. Ya. Untuk lebih jelasnya silakan kalian lihat rumus berikut ini. Ya. Now we come to the third degree of comparison yang dinamakan superlative degree. Superlative degree digunakan untuk menunjukkan hal yang paling atau ter
di antara yang lain. Superlative degree juga dapat digunakan untuk membandingkan 3 hal atau 3 kata sifat yang nanti akan diambil satu yang paling atau yang ter. Superlative degree ada 2 bentuk atau 2 perbedaan. Yang pertama, yang ditambahkan kata as di belakang kata sifat tersebut atau kata keterangan tersebut. Ini berlaku untuk kata sifat atau suku kata yang terdiri dari 2 suku kata atau kurang. Kemudian bisa juga kita tambahkan most. Most terletak di awal kata sifat atau kata keterangan. Misalnya kita pakai contoh tadi big. Jadi big nanti menjadi biggest, ya. Happy, happiest. Kemudian contoh yang menggunakan most tadi ada beautiful, kita ubah menjadi most beautiful. Kemudian di depannya lagi kita tambahi the, kata the, sehingga beautiful menjadi the most beautiful. Untuk yang big tadi the biggest. Jadi big menjadi the biggest. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya silahkan melihat rumus berikut ini. Okay, we have learned the degrees of comparison with the 3 degrees. Kita sudah belajar tingkat perbandingan dengan 3 tingkat. Yang paling penting sekarang kita ke irregular degrees of comparison. Jadi nanti ada tingkat perbandingan yang tidak beraturan. Maksudnya dalam tingkat perbandingan berikut ini nanti ada perkecualian. Artinya perubahannya tidak bersasar pada jumlah suku kata pada kata-kata tersebut. Adapun tingkat perbandingan itu ada 5 kata. Bisa kita lihat atau kalian lihat pada tabel berikut ini. Okay, I think that's all for today's. Thank you for your attention. I hope you all understand all of the material. Hari ini terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Sampai jumpa lagi. See you on the next video. Thank you very much. Goodbye.